Ellen memohon kepada makhluk gaib untuk meredakan rasa kesepiannya hingga teriakannya membangunkan makhluk gaib yang membuat Ellen berjanji akan setia kepadanya selama-lamanya. Spirit of any celestial sphere, come to me. I swear. Thomas, What's that, my love? What is it? I dreamt. Come here. Di tahun 1838, Ellen menikah dengan Thomas. Mereka tinggal di kota Wisburg, Jerman. Pagi itu Ellen terbangun karena mimpi buruk bersamaan dengan Thomas yang sudah siap berangkat bekerja. Ellen sempat memohon kepada Thomas untuk tidak meninggalkannya karena dia ingin bercerita tentang mimpi buruknya. Namun Thomas mengabaikan permintaan Ellen. Dia tetap pergi bekerja. They'll send him away. Sesampainya di kantor majikannya bernama Hernok, Thomas mendapat tawaran pekerjaan dengan komisi yang sangat menguntungkan, yaitu menjual rumah kediaman Grunwald Manor yang bobrok kepada Kon Orlok, seorang pria tua yang penyendiri yang sangat menyukai rumah tua dengan bayaran yang sangat mahal. Namun karena kondisi Orlok sudah renta, dia tak bisa datang ke kantor Herr. Jadi Herr meminta Thomas untuk mengunjungi langsung kediamannya di Bohemia. Orlok ini terisolasi di pegunungan Alpen. Mendengar lokasinya yang sangat jauh, Thomas sempat menolaknya. Namun Herr merajuk. Dia berjanji jika Thomas bersedia melakukannya, maka posisi Thomas di perusahaannya akan aman. Thomas yang sedang memiliki tujuan ingin hidup mandiri bersama Ellen sang istri tercinta pun luluh. Dengan antusias, Thomas menerimanya. Saat kembali ke rumah, Thomas merajuk Ellen agar mengizinkannya pergi tugas. Namun Ellen yang terusik oleh mimpi menikahi kematian memohon kepada Thomas untuk tetap tinggal. Dia sangat mengkhawatirkan kelangsungan pernikahannya, juga keselamatan Thomas. Thomas yang tidak menghiraukan firasat sang istri pun bersikukuh ingin tetap pergi melaksanakan tugasnya dengan tujuan ingin kaya raya agar Ellen bahagia. Padahal bukan kekayaan yang Ellen harapkan. Esoknya, sebelum pergi ke tempat Orlok, Thomas menitipkan Ellen pada temannya yang kaya raya bernama Frederick Harding yang memiliki 2 putri bernama Clara dan Louise. Istrinya yang sedang hamil anak ketiga bernama Anna. Malamnya, saat Thomas sudah terlelap, Ellen menyiapkan sebuah liontin berisi rambutnya. Esoknya, sebelum Thomas pergi, tak lupa Ellen memberikan liontinnya dan berpesan pada Thomas untuk selalu mengirimnya surat. Sesampainya di Carpathian, Transylvania, Thomas dikelilingi oleh orang-orang setempat. Namun setelah tahu tujuannya akan bertemu dengan Orlok, Thomas seketika dijauhi. Awalnya Thomas ditolak bermalam di penginapan tersebut. Namun karena dia sudah kelelahan, dia siap membayar 2 kali lipat dari harga. Dan Thomas pun diizinkan bermalam di sana. Saat memasuki ruangan, Thomas dihampiri seorang wanita tua. Dia mengingatkan Thomas untuk tidak mengunjungi Orlok. Malam itu dia menyaksikan sekelompok orang Roma sedang menggali dan menusuk mayat seorang vampir dengan pasak. Keesokan paginya, Thomas siap melanjutkan perjalanan. Namun anehnya, dia mendapati desa itu kosong seketika dan kudanya pun hilang. Terpaksa Thomas melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Di pertengahan jalan, tiba-tiba dia dihampiri kereta kuda tanpa kusir. Thomas pun menaikinya dan ya, kereta kuda itu membawanya ke kastil Orlok.
Thomas akhirnya bertemu dengan Orlok yang tampak aneh, sangat rentak, memiliki kuku yang panjang, suara yang bergema, dan sangat menyeramkan. Di tengah perbincangan, Orlok mulai mengancam dan memaksa Thomas untuk menyelesaikan penjualan propertinya. Di sana, Orlok menunjukkan kemampuan supranaturalnya yang membuat Thomas gelisah. Dan saking tegangnya, Thomas tak menyadari telah melukai dirinya sendiri saat sedang menikmati hidangan makan malamnya. Kemudian dia pingsan. Dan saat terbangun, Thomas menemukan bekas gigitan di dadanya yang membuat Thomas makin panik juga ketakutan. Malam berikutnya, Orlok melihat liontin milik Thomas yang berisi seikat rambut Ellen. Kemudian Orlok meminta liontinnya lalu disimpannya dan tidak mengembalikannya. Orlok kemudian memaksa Thomas untuk menandatangani dokumen yang dia tulis dengan huruf gaib, yang menurut Orlok dokumen itu adalah kontrak untuk menjual rumah bangsawan itu. Thomas sempat menolak, namun saat Orlok memberikan komisi sekantong emas untuk Hare dan untuknya, Thomas pun segera menandatanganinya. Setelah penandatanganan itu, kondisi Thomas semakin tak berdaya karena ketakutan. Thomas berpamitan untuk pergi, namun Orlok menolak dan menuntutnya untuk tetap tinggal dengan alasan kondisi Thomas harus kembali pulih sebelum pergi. Karena memaksakan kehendaknya, Thomas pun kembali tak sadarkan diri. Saat kembali sadar, lagi-lagi dia mendapati lebih banyak bekas gigitan di dadanya. Membuat Thomas panik, dia mencoba melarikan diri dari kastil. Dia terus berlari mencari jalan keluar, namun dia malah tersesat di ruangan bawah tanah, tempat dia menemukan jasad Orlok yang sedang tertidur di dalam peti mati. Tubuhnya telanjang dan membusuk, membuat Thomas menyerangnya dengan beliung. Thomas berhasil lolos dari kejaran Orlok dan serigalanya dengan jatuh ke sungai di bawah kastil. Di sana dia diselamatkan dan dirawat oleh para biarawati ortodoks di gereja sekitar kastil. Para biarawati menjelaskan bahwa Orlok adalah murid Solomonari, adalah sekolah mantra sihir yang dijalankan oleh iblis, dan Orlok menjadi vampir setelah membuat perjanjian dengan iblis. Sementara itu, Orlok berlayar ke Wisbog. Di dalam peti matinya, di atas kapal dia membawa tikus pembawa wabah yang menewaskan para awak kapal selama pelayaran. Di tempat Ellen, penyakit lamanya kembali kambuh. Ini adalah Dr. Wilhelm. Kita panggil dia dokter aja ya. Si dokter yang menangani pun tidak mampu mengobati Ellen yang sering berjalan sambil tidur dan kejang-kejang. Karena curiga Ellen bukan sakit biasa, malah seperti kerasukan iblis, si dokter pun berkonsultasi dengan mantan mentornya bernama Profesor Albin. Kita panggil dia Prof. Albin aja ya. Prof. Albin ini merupakan seorang profesor ilmuwan dari Swiss yang dikucilkan karena kepercayaannya pada gaib. Nah, akhirnya Profesor Albin menemui Ellen. Di sana Ellen menceritakan awal mula dia bisa mengidap penyakitnya. Jadi, pada awal tahun 1800-an, Ellen yang hidup kesepian memohon kepada makhluk gaib untuk menemani dan meredakan rasa kesepiannya. Hingga permohonannya membangunkan makhluk misterius. Sejak saat itulah sosok vampir terbangun dan menemaninya, yang membuat Ellen berjanji akan setia kepadanya selama-lamanya. Dari sanalah si Prof. Albin percaya bahwa Ellen berada di bawah pengaruh vampir, pembawa wabah yang sangat jahat bernama Nosferatu. Hare, majikannya Thomas, dirawat di rumah sakit jiwa setelah mengeksekusi dan memakan domba mentah. Mendengar kabar tersebut, si dokter dan Prof. Albin mengunjungi kantor Hare dan menggeledahnya. Di sana mereka menemukan kitab dan simbol Solomonari yang ditutup permadani. Dari sanalah Prof. Albin meyakini bahwa Hare adalah pemuja Nosferatu. Thomas berhasil kembali ke Wisbog yang disambut histeris oleh Ellen bersamaan dengan tibanya kapal Orlok yang terdampar membawa wabah yang menggemparkan penduduk. Di sisi lain, Hare melarikan diri untuk mengawal Orlok ke rumah Grunwald Manor alias kediaman Orlok.
Malamnya Orlok menampakkan diri pada Ellen dan mengakui bahwa meskipun Ellen tidak mampu mencintainya, janjinya telah mengikat takdir mereka dan membuat keinginan Orlok untuk memilikinya tidak terpuaskan. Di kesempatan itu Orlok juga mengungkapkan bahwa dokumen yang dia tipu untuk ditandatangani oleh Thomas itu merupakan surat pembatalan pernikahan antara Ellen dan Thomas telah menandatanganinya demi ditukar dengan sekantong emas. Orlok menyadari bahwa ikatannya dengan Ellen tidak dapat dipertahankan dengan paksaan. Orlok pun mengancam Ellen harus mencintainya dengan sukarela dan tunduk pada perintahnya. Orlok memberikan waktu 3 malam, jika tidak dia akan menghabisi orang-orang yang Ellen cintai dan Orlok juga akan membiarkan wabah itu akan menghabisi penduduk Wisbech. Malamnya, Ellen bicara dengan Thomas. Dia mengakui masa lalunya dengan Orlok. Selain itu, Ellen juga mengungkapkan kekecewaannya pada Thomas karena telah mengkhianatinya, rela kehilangan dirinya demi sekantong emas, dan kekecewaan itu membuat Ellen tidak bisa mengendalikan emosinya hingga dia kejang-kejang, kehilangan kesadaran dan kerasukan. For you! It doesn't matter! It doesn't matter! We should never have married! We already... Ellen! 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 I should send Dr. Severs. I'll be good. I promise. You could never please me as he could. Yes! Take me! Let him see our love! Di malam pertama, Orlok meminum cairan merah anak. Menyadari itu adalah perbuatan Orlok, siangnya Ellen membujuk Frederick agar memanggil Prof. Albin karena hanya dia yang bisa menyelamatkan anak. Namun Frederick tidak menghiraukan permintaan Ellen. Dia lebih percaya bahwa Anna telah terpapar wabah tikus. Dia tidak percaya pada mistis yang Ellen ucapkan. Dan karena itu pula Frederick mengusir Ellen dan Thomas untuk pergi dari rumahnya di hari itu juga demi keselamatan diri dan keluarganya. Tanpa menunggu lama, Ellen dan Thomas pun keluar dari rumah Frederick. Di malam kedua, Clara dan Lois berteriak. Anna berusaha bangunin suaminya dong. Namun Orlok melelapkan tidurnya Frederick. Tanpa menunggu waktu lama, Anna segera bergegas menghampiri kamar kedua anaknya. Di sana, dia menyaksikan Orlok telah mengeksekusi Clara dan Lois. Kemudian setelah itu Orlok mengeksekusi Anna yang sedang hamil. Esoknya, di pemakaman Anna dan kedua anaknya, Ellen, Thomas, dokter, dan Prof. Albin berusaha membujuk Frederick. Namun, dia malah jadi ODGJ karena kesedihan yang teramat dalam. Sorenya, Frederick ditemukan telah meninggoy karena wabah saat memperkaos mayat istri di makamnya. Dalam 2 malam, Ellen kehilangan satu keluarga sahabat baiknya. Di malam ketiga nanti, Ellen gak mau kehilangan Thomas. Untuk menghentikannya, Ellen merajuk Prof. Albin untuk bekerja sama, menjauhkan Thomas dan melenyapkan Orlok. Nanti malam, Prof. Albin pun mengajak Thomas dan si dokter untuk pergi ke rumah Grunwald Manor alias kediaman Orlok. Dari pengalamannya Thomas, dia yakin Orlok pasti sedang berbaring di petinya dan dia yang akan menikam jantungnya. Sesampainya di kediaman Orlok, si dokter membuka petinya dan Thomas siap menikamnya. Namun ternyata yang berbaring di peti Orlok adalah Hare. Dengan bangga Hare mempersembahkan dirinya berkorban untuk Orlok pujaannya. Menyadari tipu daya Prof. Albin, Thomas bergegas kembali ke rumah untuk menyelamatkan Ellen. Kemudian Prof. Albin membakar peti mati Orlok. Di sisi lain, di waktu bersamaan, di rumah Ellen, dia sudah siap dengan gaun pengantinnya. Dengan suara lirih, Ellen memanggil Orlok untuk datang ke kamar tidurnya. Dia siap mempersembahkan cinta padanya, dan Ellen berjanji akan setia selamanya. Kemudian, Ellen berbaring tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Dengan menggebu dan penuh nafsu, si Orlok menjamahnya. Ellen membiarkan Orlok menghisap cairan merah di dadanya hingga matahari terbit. Ellen terus berbaring memeluknya dengan erat sampai dia mendengar suara ayam pertama berkokok. Saat sinar matahari mengeksekusi Orlok secara perlahan bersamaan dengan kedatangan Thomas. Di detik terakhirnya, Ellen sempat menatap suami tercinta dan Thomas segera meraih tangan Ellen saat Ellen menghembuskan nafas terakhirnya.
Sementara Prof. Albin memastikan bahwa pengorbanan Ellen telah membebaskan mereka semua dari segala kutukan dan wabah Nosferatu. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit, bye-bye.